Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Bapak, Pak Raid dalam pelajaran Fisika kelas 12. Di pertemuan kita hari ini, kita masih melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang fenomena kuantum. Ya, kita telah membahas tentang radiasi benda hitam dan hukum pergeseran Wien. Nah, kita akan lanjutkan tetap dalam materi fenomena kuantum ya. Yaitu judulnya dualisme gelombang partikel. Dualisme artinya apa berarti? Berarti dua sifat. Dua sifat. Apa sifatnya? Gelombang dan partikel. Siapa yang menjelaskan? Oke, mari kita lihat. Ini dia. Pertama yaitu si Planck. Nah ya, Max Planck mengatakan bahwa gelombang elektromagnetik atau gelombang cahaya itu memancarkan foton. Nah ya, jadi cahaya itu berupa foton. Foton itu yang disebut dengan paket-paket energi. Kemudian dia hanya berhipotesis. Nah, siapa yang membuktikan? Yang membuktikan yaitu nanti si Compton sama si Einstein. Nah, si Compton membuktikan katanya gini, lihat. Melakukan percobaan. Nah, kan dia yang membuktikan si Compton. Mengamati adanya tumbukan antara foton sinar X dengan elektron. Nah, jadi sinar X yang ditembakkan itu ternyata memancarkan energi, membawa paket-paket energi, kemudian dia akan menumbuh elektron. Teng katanya. Ketika terjadi tumbukan, maka di situ ada momentum. Itu dia ya. Nah, jadi berdasarkan tersebut Max Planck mengatakan bahwa cahaya itu memiliki sifat dualisme, yaitu kembar. Sifat kembarnya itu apa? Yang pertama dia bersifat sebagai gelombang dan yang kedua dia bersifat sebagai partikel, makanya namanya dualisme gelombang partikel. Oke? Teori kuantum cahaya, yaitu teorinya si Planck. Nah, ini dia. Ya, pada percobaan radiasi benda hitam Max Planck menyimpulkan bahwa energi cahaya atau energi gelombang elektromagnetik dipancarkan atau diserap oleh benda sebagai paket-paket energi yang disebut dengan foton. Nah, ini ya, itu kata si Planck ya, nak ya. Ingat. Foton berasal dari kata foto dan elektron. Oke, itu dia. Nah, jadi energi yang dipancarkan dan diserap itu bagaimana cara mencarinya? Nah, ini dia. Nah, kan kita tahu bahwa atom itu ada inti atom dan juga ada kulit ya, ada kulit atom. Yaitu di inti atom ada proton dan neutron, sedangkan di kulitnya yaitu ada elektron ya. Nah, di kulit elektron ini, di kulit-kulitnya ini kan ada kulit 1, kulit 2, kulit 3, kulit 4 dan seterusnya. N-nya sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3 dan seterusnya. Itu sudah kalian pelajari sebenarnya di kimia juga ya, Nak ya. Nah, jadi energi yang dipancarkan itu ternyata dapat dicari dengan rumus ini dia. Energi sama dengan H dikali F. H itu apa, Pak? H itu adalah tetapan Planck, konstanta Planck. Nilainya berapa? Nanti Bapak tuliskan. Nah, H dikali F. F itu frekuensi anak ya. Nah, frekuensi itu kan ada hubungannya dengan kecepatan cahaya dan panjang gelombang. Jadi, frekuensi itu sama dengan kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang. Sehingga rumusnya menjadi E sama dengan H kali C per lambda. Nah, tapi kan tergantung jenis kulitnya. Nah, ini dia tadi. Kalau dia kulit 1 berarti nanti N-nya sama dengan 1. Kalau kulit 2 N-nya 2. Kalau kulit 3 N-nya 3. Atau banyak fotonnya. Seperti itu ya, jumlah fotonnya. Jadi rumusnya E sama dengan N kali H kali F. Atau sama dengan E sama dengan NHC per lambda. Ini keterangannya. E itu energi foton, satuannya joule. Ya, atau bisa juga elektron volt ya, bisa satuannya elektron volt. Ingat 1 joule itu 1,6 kali 10 min 19 elektron volt. Oke? Kemudian H di situ konstanta Planck. Konstanta Planck itu 6,63 kali 10 min 34 joule sekon atau 4,14 kali 10 min 15 elektron volt sekon. Nah, jadi tergantung nanti jenis soalnya. Kalau nanti jenis soalnya diminta satuannya joule, maka pakai yang 6,63. Tapi kalau satuannya nanti diminta elektron volt atau mega elektron volt, pakai yang 4,14. Paham ya? Tergantung jenis soalnya nanti. Kemudian F di situ adalah sebagai frekuensi, satuannya hertz, dan lambda di situ panjang gelombang, satuannya meter, dan C di situ kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Oke. Kita masuk ke contoh, yuk kita bahas. Cahaya kuning dari lampu gas natrium mempunyai panjang gelombang sebesar 589 nanometer. Nah, ingat, nano itu berapa, Nak? 10 pangkat min
Oke, tentukanlah energi fotonnya dalam elektron volt. Oke, dalam elektron volt. Berarti kita nanti pakai yang mana? Hanya pakai yang ini, 4,14 kali 10 min 15 elektron volt. Oke, yuk kita jawab. Apa tadi rumus energinya menurut si Planck? H kali F atau Hc per lambda. Oke, nah masukkan nilai hanya. 4,14 kali 10 min 15 kali C kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 per lambda 589 nanometer, berarti 10 min 9. Nah setelah kita kali kita bagi dapatlah hasilnya 2,11 elektron volt. Itu dia ya. Jadi energi yang diperoleh yaitu sebesar 2,11 elektron volt. Oke, lanjut. Contoh yang kedua. Dalam peluruhan radioaktif, suatu inti atom mengemisikan sinar gamma. Oke, ingat sinar yang paling besar frekuensinya. Yang energinya sebesar 1,35 mega elektron volt. Mega, ingat mega itu berapa lah nak? Nah, kan kalian sering beli kartu kartu paket. Nah, 1 megabyte, 100 megabyte. Nah, itu mega itu berarti berapa? 10 pangkat 6. Jangan lupa ya. Jangan kalian beli kartu paket tahu tapi nggak tahu mega itu berapa. Tentukanlah panjang gelombang dari fotonnya. Yang kedua, momentumnya. Oke, kita jawab. Energi sama dengan Hc per lambda atau kali H kali F. Nah, yang ditanyakan panjang gelombangnya, kita balik aja rumusnya. Lambdanya pindahkan kemari, energinya pindahkan ke bawah. Berarti lambda sama dengan Hc per E. Hanya berapa? Nah, ingat mega elektron volt. Oke, mega ini nanti kita rubah dulu ke 10 pangkat 6-nya. Nah, ini dia ya. H di situ 4,14. Ingat karena diminta elektron volt di situ. Berarti 4,14 kali 10 min 15 kali kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 per 1,35 kali, nah ini meganya itu 10 pangkat 6. Oke, kita kali, kita bagi, dapatlah hasilnya 9,2 kali 10 min 13 meter. Oke, itu energinya. Sekarang yang B, momentumnya. Oke, ini dia. Nah, momentum itu sama dengan H dikali lambda. H dibagi lambda. Ya, kalau sama-sama kita kali frekuensi maka jadi H kali F per lambda kali F. H kali F itu kan energi, sedangkan lambda kali F itu kan kecepatan cahaya. Sehingga kita dapatlah rumus momentumnya. P sama dengan energi cahaya dibagi kecepatan cahaya. Oke, energinya tadi berapa nak? 1,35 kali 10 pangkat 6 mega elektron volt kali 1,6. Nah, ini dia ya. Nah, jadi kan elektron volt ini mau kita rubah ke dalam joule. Nah, kalau mau kita rubah dalam joule, ingat dikali 1,6 kali 10 min 19 yang seperti Bapak katakan tadi ya nak ya. Per 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Ingat, ini dikali 1,6 karena kita rubah ke joule. Elektron volt ini kita rubah ke joule. Maka didapatlah hasilnya 7,20 kali 10 pangkat min 22 kg meter per sekon. Atau bisa juga pakai cara ini. P sama dengan E per C tadi kan. Nah, E-nya kan tadi 1,35 mega elektron volt. Udah nggak usah dirubah, nggak apa-apa. Nanti tergantung oleh optionnya ya. Dibagi kecepatan cahaya. Udah langsung aja hasilnya 1,35 mega elektron volt per C. Selesai. Itu juga satuan dari momentum, gitu ya. Oke, berlakulah juga di sini partikel di mana energi totalnya lebih besar atau jauh lebih besar dari energi di diamnya. Oke. Baik, walaupun asumsi Planck telah mampu menjawab dan menjelaskan radiasi benda hitam, hipotesa ini tidak begitu menarik ternyata. Kenapa? Karena si Planck hanya berhipotesa atau berhipotesis. Ternyata datanglah si Einstein. Diapain? Dibuktikan melalui apa? Efek fotolistrik. Oke, itu mau kita bahas. Efek fotolistrik. Apa sih efek fotolistrik? Ini dia. Yaitu peristiwa terlepasnya elektron-elektron dari permukaan logam dinamakan dengan elektron foto. Nah, ya, elektron-elektron terlepas dari permukaan logam.
ya ketika logam tersebut disinari oleh cahaya. Wow, luar biasa percobaan si Einstein. Nah, seperti inilah gambarnya ya, Nak ya. Nah, di sini ada sinar ya, yaitu cahaya, sinar UV ditembakkan kemari ya. Ternyata ini akan berpindah, elektron-elektronnya akan keluar, berpindah dan menumbuk kutub positif. Ketika menumbuk kutub positif, ternyata jarum daripada galvanometer ini akan bergerak. Nah, ketika bergerak berarti di situ ada arus listrik. Seperti itulah namanya efek fotolistrik. Oke? Nah, ini gambarnya supaya lebih jelas ya. Nah, ini kita lihat dulu gambar yang ini dulu. Nah, ini kan inti atom, ini elektron-elektron ya. Ini elektron-elektron yang warna pink ini. Nah, ketika ada di sini sebuah foton, ingat foton, paket-paket energi ditumbukkan ke salah satu elektron, ternyata apa? Elektron tersebut akan keluar dari lintasannya, seperti itu, Nak ya. Ketika dia keluar, nah di situ terjadi apa? Momentum ya. Ini dia tercampak, peng, satu lagi kecampak kemari, peng. Nah, seperti itu, Nak ya. Terjadi, nanti ini akan dijelaskan oleh si Compton nanti ya. Oke, seperti ini sebenarnya gambarnya. Ya, ini dia. Ini sinar yang ditembakkan, kemudian elektron-elektron berpindah ya. Ini muatan positif, ini kutub positif, ini kutub negatif. Ternyata di sini nanti jarum daripada galvanometernya akan menyimpang. Berarti di sini ada arus listrik. Namanya fotolistrik. Oke? Nah, apa sih kesimpulan dari efek fotolistrik si Einstein? Yang pertama, tidak semua frekuensi cahaya dapat menyebabkan efek fotolistrik. Kenapa? Karena frekuensi cahaya, sinar-sinar itu berbeda-beda. Nah, semakin besar dia, berarti semakin besar kemungkinan terjadinya efek fotolistrik, terlepasnya elektron dari lintasannya. Seperti itu ya. Nah, tapi tidak semua. Nah, walaupun intensitas cahayanya diperbesar. Ingat, ternyata efek fotolistrik itu tidak tergantung oleh intensitasnya, tapi tergantung oleh frekuensinya. Tidak tergantung oleh intensitasnya. Mau intensitasnya kecil, mau intensitasnya besar, tetap tidak bergantung oleh intensitas, tapi tergantung oleh frekuensinya ya. Hal ini ternyata bertentangan dengan teori gelombang. Makanya kita bilang kita tidak bisa memakai lagi fisika-fisika klasik dengan fisika modern dan fisika kuantum. Tidak bisa kita samakan. Itu berbeda ya. Jika intensitas cahaya diperbesar, maka energi gelombang akan bertambah. Nah, besar dan mengakibatkan energi elektron akan membesar dan mampu menjadi arus fotolistrik. Ya, oke. Nah, ini dia. Tetapi jika aku memancarkan foton, maka aku kehilangan energi. Ya. Nah, jadi ketika dia memancarkan foton, maka dia akan kehilangan energi. Kehilangan energinya sebesar apa? Ingat si Planck tadi, H dikali F. Oke? Bagaimana elektron akan terlepas? Nah, ini dia. Apa sih syaratnya? Oke. Kan tadi kan efek fotolistrik yaitu terlepasnya elektron dari lintasannya ya. Nah, aku akan terlepas bila ikatan atom lebih kecil dari energi fotonnya. Jadi energi foton itu yang ditembakkan pada lempeng tadi harus lebih besar daripada energi ikat atomnya. Ya, Nak ya, seperti itu. Nah, jadi frekuensi terkecil cahaya yang dapat melepaskan elektron keluar dari permukaan dinamakan dengan frekuensi ambang. Ini dia. Frekuensi ambang itu yaitu frekuensi logamnya. Nah, frekuensi logamnya supaya bisa dia terlepas dari logam itu. Sedangkan energinya disebut sebagai energi ambang. Jadi frekuensinya namanya frekuensi ambang. Itu bendanya ya, atom logamnya. Sedangkan energinya namanya energi ambangnya. Sedangkan energi cahayanya itu disebut dengan energi fotonnya. Ingat itu, jangan lupa. Nah, ini dia. Energi ambang itu disimbolkan dengan E0 ya, yaitu H kali F0. Frekuensi ambang, energi ambang, seperti itu ya, Nak ya.
Nah, jadi elektron akan terlepas jika frekuensinya sama dengan frekuensi ambangnya. Frekuensi siapa ini? Frekuensi fotonnya harus sama dengan frekuensi ambangnya. Frekuensi ambang si logam itu barulah bisa terjadi efek fotolistrik. Harus sama dengan atau lebih besar dari energi ambangnya. Seperti itu nak ya. Maka di sini atau ketika energi kinetik maksimumnya sama dengan 0. Kenapa? Karena energi kinetik maksimum itu terjadi jika E-nya dikurang E0-nya. Nah, kalau sama besar berarti kan energi kinetik maksimumnya 0. Dari mana itu Pak? Nanti akan Bapak jelaskan rumusnya. Oke, yang kedua. Pada waktu frekuensi cahaya lebih besar dari frekuensi ambang ternyata terdeteksi arus. Nah, ini tadi yang Bapak katakan. Namun, energi maksimum elektron yang terlepas tidak bergantung pada intensitas. Tidak bergantung pada intensitas. Tetapi hanya bergantung pada frekuensi yang datang. Seperti itu nak ya. Oke. Kesimpulan yang ketiga, berdasarkan teori gelombang, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk elektron melepaskan diri. Nah, ingat, itu di fisika klasiknya, yaitu teori gelombang. Katanya apa? Ternyata butuh waktu lama untuk elektron bisa terlepas dari lintasannya. Nah, seperti itu. Ternyata dalam fisika kuantum itu tidak benar. Ya, ternyata yang benar itu yaitu ternyata elektron hanya membutuhkan waktu 10 pangkat min 9 detik setelah penyinaran. Wah, itu sangat singkat sekali, sangat cepat sekali terjadinya efek fotolistrik. Begitu dikenakan cahaya, teng, langsung terlepas dia, tergantung frekuensinya. Oke, yang keempat, teori gelombang tidak dapat menjelaskan mengapa energi kinetik maksimum elektron foto bertambah besar jika frekuensi cahaya diperbesar. Nah, ini dia tidak bisa dijelaskan oleh teori gelombang, tapi bisa dijelaskan oleh teori partikel. Karena apa? Seperti yang dibilang si Max Planck tadi, bahwa gelombang cahaya atau gelombang elektromagnetik memiliki dualisme gelombang partikel, yaitu memiliki sifat sebagai gelombang dan partikel. Oke, ini dia rumusnya. Nah, jadi energi cahaya atau energi foton itu sama dengan energi kinetik maksimum ditambah E0. Ini yang tadi Bapak katakan. Ya, nah energi kinetik maksimumnya itu yaitu setengah mv kuadrat maksimum, kemudian E0-nya itu H kali F0. Kemudian energi fotonnya itu H kali F. Udah, ini aja kamu ingat nanti rumusnya. Ini sangat penting. Nanti dalam soal-soal banyak nih. Oke? Nih, kita masuk ke contoh. Frekuensi ambang suatu logam yaitu sebesar 8,0 kali 10 pangkat 14 Hz. Dan logam tersebut disinari dengan cahaya yang memiliki frekuensi 10 pangkat 15 Hz. Wah, mana lebih besar? Frekuensi cahayanya atau frekuensi ambang si logamnya? Ini 8 kali 10 pangkat 14, ini 10 pangkat 15. Mana lebih besar? Nah, apakah bisa terjadi efek fotolistrik? Oke, kalian bisa jawab sendiri. Tetapan Planck yaitu 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Tentukanlah energi kinetiknya. Oke, kita tulis. Yang diketahui frekuensi ambangnya 8 kali 10 pangkat 14 Hz. Frekuensi fotonnya 10 pangkat 15 Hz. Kemudian tetapan Planck-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Oke, yang ditanya adalah energi kinetiknya. Oke, apa tadi rumusnya? Ini dia kan. EK sama dengan H kali F kurang H kali F0. Nah, ya. Oke, itu dari mana Pak? Dari sini tadi. Nah, nih. E cahaya sama dengan EK max tambah E0. Maka EK max sama dengan E cahaya kurang E0. Ini pindahkan ke kiri kan jadi negatif. Begitu ya. Maka kita masukkan nih. Ini kan sama-sama H. H-nya dikeluarin aja. Baru F-nya masukin dalam kurung. 10 pangkat 15 kurang 8 kali 10 pangkat 14. Oke. Maka didapatlah 1,32 kali 10 min 19 Joule ya. Oke. Kita masuk ke efek Compton. Oke, apa itu efek Compton? Ini dia si Compton tadi. Menurut teori kuantum Max Planck, foton berlaku sebagai partikel. Hanya foton tidak mempunyai massa diam. Kenapa? Karena foton itu ketika foton dalam waktu bergerak, tidak ada massa diamnya gitu. Jadi seluruh massa foton adalah hasil gerakannya dengan kecepatan cahaya. Oke. Pada tahun 1923 Compton mengadakan percobaan. Nah, ini dia.
ya, yang menunjukkan bahwa foton atau paket-paket energi cahaya dapat diartikan sebagai partikel karena foton memiliki momentum. Nah, ini tadi yang Bapak katakan, dibuktikan oleh si Compton. Seperti ini gambarnya, Nak. Nih. Ini foton datang, kemudian menumbuh elektron, ternyata foton ini akan terhambur. Nah, ketika foton datang, dia membawa nilai panjang gelombang. Dan ternyata ketika dia terhambur, panjang gelombangnya berubah menjadi lambda aksen. Kira-kira panjang gelombangnya jadi makin besar atau makin kecil? Nah, itu yang jadi pertanyaan kan? Oke. Nah, ini namanya sudut hamburannya. Nah, ini adalah hamburan si elektron yang kecampak tadi. Nah, ini foton yang kecampak, ini elektron yang kecampak. Efek dari tumbukan. Seperti itu, Nak ya. Ini sudutnya si elektron, ini sudutnya si foton. Oke. Menurut pengamatan Compton, sinar X mengalami penghamburan dari alas mula dan mengalami perubahan panjang gelombang. Sedangkan elektron menerima impuls dan bergerak. Peristiwa ini yang disebut dengan efek Compton. Oke. Panjang gelombang sinar X yang dihamburkan lebih panjang. Ingat. Panjang gelombang sinar X yang dihamburkan lebih panjang. Ternyata lambda aksennya akan lebih besar daripada lambdanya. Ya. Nah, oke. Seperti itu, Nak ya. Jadi dirumuskan. Ini dia. Besarnya panjang gelombang sinar X yang dihamburkan menurut Compton yaitu ini dia. Delta lambda perubahan panjang gelombang sama dengan H tetapan Planck dibagi massa elektron kali kecepatan cahaya kali 1 kurang cos theta, yaitu tadi sudut hamburannya. Atau delta lambda ini kan berarti lambda aksen dikurang lambda. Maka rumusnya menjadi ini. Nah, jadi lambdanya ini pindah ke kanan. Jadi di sini sama dengan lambda tambah H per MC kali 1 kurang cos theta. Oke, lambda aksen yaitu panjang gelombang sinar X yang dihamburkan, artinya setelah tumbukan. Kemudian lambdanya situ panjang gelombang sinar X mula-mula, kemudian situ massa partikel atau massa elektron, dan di situ C adalah kecepatan cahaya. Oke? Nah, besarnya momentum fotonnya bisa dicari dengan rumus energi. Energi siapa? Energi si Einstein dan energi si Planck. Nah, apa rumus energi si Einstein? E sama dengan mc kuadrat. Ingat, itu terkenal sekali ya kan. Massa dikali kecepatan dikuadratkan. Menurut si Planck, apa katanya? E sama dengan H kali F. Nah, H kali F dengan mc kuadrat kita samakan. Oke, kita samakan, maka gini hasilnya. mc kuadrat sama dengan H kali F. Maka M kali C, ini kan C kuadrat. Maka C-nya pindah kemari 1. Nah, jadi kan M kali C sama dengan HF per C. Oke. Maka didapatlah M kali C, massa dikali kecepatan, itu kan momentum. Nah, jadi itu ada nama momentum foton. Jadi besarnya momentum foton itu yaitu H kali F per C, atau sama dengan H kali lambda. Seperti itulah. Inilah momentum fotonnya. Oke? Hipotesa de Broglie. Nah, ini si de Broglie ini mengatakan, kalau cahaya itu bisa bersifat partikel, berarti gelombang cahaya berarti partikel juga bisa bersifat sebagai gelombang. Nah, itu kata dia. Ini agak lucu sih memang dia si Broglie ini. Pada tahun 1925, Broglie mengungkapkan bahwa jika cahaya mempunyai sifat dualisme yang itu bersifat gelombang dan partikel, maka sebaliknya, itu dia. Semua partikel juga berarti bisa bersifat sebagai gelombang. Katanya, berapakah panjang gelombangnya si de Broglie dan momentumnya? Ini dia. P sama dengan H kali lambda. Sama aja sebenarnya dengan rumus si Compton tadi ya. Oke. Karena P kali lambda sama dengan H itu kan konstanta si Planck. Maka panjang gelombang foton ditentukan, udah tinggal putar aja balik rumusnya. Berarti lambda sama dengan H per P. Seperti itu ya. Nah, momentum suatu partikel bermassa m, ingat yang dibahas di sini adalah partikel. Si de Broglie itu partikel ya. Yang bergerak dengan kecepatan v, maka momentumnya, ingat momentum itu adalah massa kali kecepatan, maka panjang gelombang de Broglie-nya menjadi lambda sama dengan h per m kali v. Nah, v di sini adalah kecepatan partikelnya, bukan kecepatan cahaya lagi ya, Nak ya, kecepatan partikelnya.
Makin besar momentum partikel, maka makin pendek panjang gelombangnya. Ya, ini kan berbanding terbalik. Lambda dengan V. Seperti itu ya. Oke, kita contoh. Sebuah foton dengan panjang gelombang, ini lambda 0,4 nanometer, 10 pangkat min 9. Menabrak sebuah elektron yang diam dan memantul kembali dengan sudut 150 derajat. Ini berarti sudut hamburannya ke arah asalnya. Tentukanlah kecepatan dan panjang gelombang dari foton setelah tumpukan. Oke. Ya, penyelesaian. Kita jawab. Nah, laju foton yaitu laju kecepatan cahaya kan, 3 kali 10 pangkat 8. Nah, kita jawab nih. Nah, delta lambda sama dengan H per MC 1 kurang cos theta. Nih, ingat tadi delta lambda 2 atau lambda 1 itu sama aja sih sebenarnya. Lambda aksen kurang lambda atau lambda 2 kurang lambda 1 itu sama aja, nggak usah bingung ya nak ya. H per MC 1 kurang cos theta. Oke. Maka lambda 2 sama dengan lambda 1 tambah H per MC 1 cos kurang 1 kurang cos theta. Sama seperti yang tadi ya, nah ya, nggak usah bingung ya. Oke, kita masukin nih lambda aksennya. Nah, berarti 4 kali 10 min 10. Kenapa? Ini 0,4. Nano kan 10 min 9. Tambah 0,4, 0 komanya lagi kan jadi 10 pangkat min 10 gitu ya nak ya. Tambah hanya 6,63 kali 10 min 34. M-nya ingat massa elektron 9,1 kali 10 min 31. Dan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Kali 1 kurang cos 150. Oke. Nih hasilnya 4,00 kali 10 pangkat min 10. Ini kita bagi ya, dapatnya 2,43 kali 10 min 12. Kemudian 1 kurang cos 150, 1 tambah 0,866. Maka didapatlah hasilnya 4,05 kali 10 pangkat min 10 meter. 10 pangkat min 10 itu apa namanya? Angstrom ya. Berarti 4,05 angstrom. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu materi kita pada hari ini. Jadi kita sudah habis membahas tentang fenomena kuantum. Semoga kalian dapat memahami materi yang sudah Bapak jelaskan ini. Bapak sudahi. Selamat pagi.